Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Nah, pada hari ini kita memasuki pelajaran 9, yaitu Allah Maha Suci. Ya, Maha Suci di sini artinya bersih dari segala kekurangan dan kesalahan. Ya, jadi Allah itu Maha Suci. Nah, kita masuk kepada bagian A, yakin Allah itu Maha Suci. Jadi kita harus mempercayai bahwa Allah itu Maha Suci. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Manusia harus menyucikan dirinya. Ya, jadi Allah itu menyukai kepada orang yang menyucikan diri. Maksudnya di sini sayang, menyucikan diri itu apakah itu hati, apakah itu badan, pakaian, dan tempat tinggal itu adalah yang termasuk menyucikan diri. Nah, menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Ya, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Tercela di sini artinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya, jadi perbuatan tercela itu adalah hal yang harus kita hindari, ya. Kemudian membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Ya, membersihkan badan maksudnya di situ adalah apabila badan kita kotor itu membersihkannya dengan cara mandi. Ya, anak-anak itu diharuskan mandi 2 kali sehari, ya, yaitu pagi dan sore. Nah, pakaian. Jadi, pakaian juga kita itu harus bersih, ya. Jadi, anak-anak sudah mandi tentunya harus mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Ya. Kemudian pakaian yang kotor itu seharusnya dicuci, ya, dicuci biar kuman yang ada di pakaian itu akan menghilang. Kemudian tempat dari sesuatu yang kotor, tempat kita, misalnya rumah, ruang belajar kita, misalnya di sekolah, di kelas, semuanya itu harus bersih, ya. Cara membersihkannya seperti biasa, menyapu, mengepel, mengelap debu-debu yang ada pada jendela atau meja, ya. Jadi itulah cara membersihkan diri. Jadi anak-anak harus membersihkan dirinya, apa itu hati, apa itu badan, pakaian, dan tempat. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian B, Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Nah, tadi buku terangkan bahwa Maha Suci itu artinya tidak memiliki kesalahan atau kekurangan. Jadi, yang berhadis ini mendapatkan Maha Suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia tidak boleh, tidak ada yang mendapat seperti itu karena manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Nah, Allah suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Ya, jadi Allah Maha Sempurna.
Kalau manusia tidak boleh dikatakan sempurna karena memang Allah menciptakan manusia itu dengan serba Allah menciptakan manusia itu dengan ya ada yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi Ibu Guru kembali menyampaikan bahwa hanya Allah itu dikatakan maha sempurna. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Nah, memahasucikan di sini artinya melaksanakan segala perintah Allah. Contohnya, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, belajar mengaji, belajar eh, menghafal eh, tugas-tugas yang diberikan ibu guru itu adalah termasuk semua memahasucikan Allah. Jadi apabila ada anak melaksanakan itu adalah termasuk ibadah. Ya, dan masih ada yang ibu guru tidak sebutkan ya, masih banyak lagi yang sifat-sifat yang memahasucikan Allah. Semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara memahasucikan Allah itu dengan ucapan kalimat-kalimat Allah itu termasuk eh, ibadah ya, seperti contohnya misalnya mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah salah satu cara ucapan memahasucikan Allah. Eh, jadi pada kesempatan ini Ibu Guru mengajak kepada peserta didik agar terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Contoh ucapan alhamdulillah bila mana anak-anak mendapatkan sesuatu perilaku yang mendapatkan bentuk rasa syukur, eh, seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah ya, mendapat misalnya nikmat Allah, mendapat rezeki, itu kita mengucapkan alhamdulillah. Dan bila mana misalnya mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati, apakah itu misalnya kaget atau sakit, ya sebaiknya mengucapkan astagfirullah. Ya, dan masih banyak lagi ya, ada subhanallah tadi, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, itu semua adalah ucapan yang sebaiknya anak-anak bisa mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini Ibu Guru memberikan tugas yang terdapat pada halaman 61. Insya Allah aku bisa. Nah, di situ ada membuat kolom ya, membuat kolom. Kemudian di sini ada 4 nomor. Nah, perintahnya berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nah, jadi misalnya nomor 1, aku percaya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Nah, jika jawabannya itu adalah ya, maka anak-anak memberikan tanda centang. Dan di situ tidak dikosongkan saja ya. Jadi anak-anak hanya mengisinya satu saja. Kalau memang jawabannya ya, maka centang ya. Kalau jawabannya tidak, maka kolom tidak yang dicentang. Ya, jadi tidak boleh mencentang dua-dua ya pada satu nomor. Bila mana ada seperti itu, maka ibu guru memberikan penilaian salah. Ya. Jadi silakan ditulis tulisannya sendiri, belajar membuat kotak, kemudian memperbaiki tulisannya sesuai dengan yang ada pada buku paket halaman 61. Ya, tulis di buku tulisnya, setelah itu dikirim di WhatsApp Ibu Guru.
Iya. Jadi untuk pertemuan ini, Ibu guru mengakhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.